Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Mufli Musyafa dengan NIM L0212411108. Baik, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Air dan Daya Dukung Tambak Udang Faname dengan Integrasi Kerang Hijau sebagai Biofilter Sederhana. Penelitian ini berfokus pada bagaimana teknologi biofilterisasi berbasis organisme, khususnya kerang hijau Pernaviridis, dapat meningkatkan kualitas air tambak, sekaligus menjaga keberlanjutan budidaya di Kepulauan Selayar. Sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, saya menyusun penelitian ini di bawah bimbingan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Andi Hairul SKL MSI. Studi ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif yang murah, sederhana, dan ramah lingkungan bagi masyarakat Selayar yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan budidaya. Baik, selanjutnya tantangan dan solusi berkelanjutan budidaya faname. Budidaya udang faname di Selayar memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan merupakan salah satu sumber penghidupan utama masyarakat pesisir. Namun, sistem budidaya intensif dapat menghasilkan limbah kaya nutrien seperti amonia, nitrat, fosfat, serta padatan tersuspensi. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut dapat mengakibatkan penurunan kualitas air, meningkatnya risiko eutrofikasi, fluktuasi oksigen terlarut, dan menurunnya produktivitas tambak. Masalah ini bukan hanya berdampak pada tambak itu sendiri, tetapi juga dapat menjalar ke lingkungan pesisir sekitar tambak, terutama karena Selayar memiliki ekosistem sensitif seperti terumbu karang dan lamun. Sebagai respon terhadap tantangan ini, teknologi biofilter dengan kerang hijau menjadi salah satu solusi yang sangat relevan. Kerang hijau berperan sebagai filter feeder yang mampu menyaring fitoplankton, partikel organik, dan TSS. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa organisme ini mampu menurunkan konsentrasi amonia dan padatan tersuspensi hingga 40-60%. Pendekatan ini lebih berkelanjutan karena tidak memerlukan energi, tidak memerlukan peralatan yang kompleks, dan dapat diadopsi oleh petambak dengan biaya rendah. Adapun metodologi penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan, yakni mulai dari Februari hingga April tahun 2027. Di tambak udang faname yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Analisis laboratorium kemudian akan dilaksanakan di Laboratorium Kualitas Air dan Lingkungan Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan Universitas Hasanuddin. Adapun desain penelitian menggunakan rancangan acak lengkap RAL dengan 2 perlakuan, PO0 sebagai kontrol tanpa biofilter kerang hijau, P1 sebagai perlakuan dengan biofilter kerang hijau pada kepadatan kurang lebih 8 kg per meter kubik. Setiap unit percobaan menggunakan wadah berkapasitas 100 liter dan diberi aliran air tambak dengan waktu tinggal 24 jam. Rancangan ini memungkinkan kita untuk membandingkan efektivitas biofilter antara sistem yang menggunakan kerang hijau dan yang tidak. Parameter yang diamati mencakup fisika, suhu kekeruhan TSS, kimia, pH, DO, COD, nitrat, fosfat, lalu biologis, klorofil A, serta parameter-parameter ini juga akan digunakan untuk mengevaluasi daya dukung lingkungan tambak. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, manfaat ilmiah. Penelitian ini dapat berkontribusi memperkaya kajian ilmiah terkait pemanfaatan kerang hijau sebagai biofilter alami dalam sistem budidaya udang. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang mengkaji teknologi biofilterisasi organisme. Yang kedua,
Manfaat praktis. Teknologi biofilter berbasis kerang hijau dapat diimplementasikan secara langsung oleh petambak karena tidak membutuhkan biaya yang besar. Sistem ini tidak membutuhkan listrik, tidak rumit untuk dipasang, dan dapat menurunkan limbah dengan efektif. Lalu yang ketiga, manfaat kebijakan. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai data pendukung penyusun AMDAL atau UKL-UPL pada sektor budidaya di Selayar, terutama terkait pengelolaan limbah dan daya dukung lingkungan tambak. Dalam budidaya udang intensif, limbah organik dan anorganik dapat meningkat dengan cepat. Limbah nitrogen seperti amonia, nitrat dapat menurunkan kualitas air, mempercepat pertumbuhan alga secara berlebih, dan menyebabkan fluktuasi oksigen yang berbahaya bagi udang. Kerang hijau menyediakan pendekatan alami untuk mengatasi hal ini. Sebagai filter feeder, kerang hijau memanfaatkan partikel organik dan fitoplankton sebagai makanan. Proses penyaringan ini secara langsung mengurangi konsentrasi padatan tersuspensi, kekeruhan, dan beban nutrien di perairan. Integrasi biofilter kerang hijau diharapkan dapat memperbaiki kualitas air, menjaga stabilitas ekosistem tambak, dan meningkatkan efisiensi lingkungan sehingga produktivitas budidaya tetap berjalan secara optimal. Ini bab 3 metodologi dengan berfokus pada detail alat dan bahan serta sistem RAL yang akan digunakan. Slide metodologi ini menjelaskan secara rinci alat dan bahan yang digunakan seperti DO-meter, pH-meter, refraktometer, spektrofotometer, turbidimeter, GF atau C, hingga regen untuk parameter nitrogen dan fosfat. Desain penelitian ini menggunakan bak berukuran 100 liter dengan air yang dialirkan melalui sistem biofilter. Kerang hijau ditempatkan dalam keranjang jaring berukuran mesh 1 cm untuk memastikan aliran air tetap optimal. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali untuk memastikan data yang dihasilkan representatif dan dapat dianalisis secara statistik. Baik, pada slide selanjutnya, rencana anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Pada slide ini ditampilkan total rencana anggaran biaya sekitar 16 juta. Pos anggaran terbesar berasal dari analisis laboratorium yang memerlukan regen khusus dan biaya pengujian. Selain itu, terdapat alokasi untuk pembelian biofilter alat ukur, operasional lapangan, serta biaya penyusunan laporan dan publikasi. Lini masa penelitian ini berlangsung selama 3 bulan. Pada bulan Februari digunakan untuk persiapan alat dan bahan, serta pengambilan baseline awal. Maret difokuskan pada aklimatisasi kerang hijau dan pengambilan sampel utama. April digunakan untuk analisis laboratorium, pengolahan data, serta penulisan laporan. Selanjutnya, metodologi, analisis data, dan jadwal penelitian. Adapun analisis pada slide ini menjelaskan parameter utama penelitian. Parameter kualitas air diuji berdasarkan standar PP nomor 22 tahun 2021. Metode analisis menggunakan uji T untuk membandingkan perlakuan P0 dan P1. Efisiensi biofilter dihitung menggunakan rumus Chin kurang Chout per Chin kali 100%. Selain itu, daya dukung tambak akan dihitung menggunakan pendekatan rasio beban pencemaran menurut Boyd et al. 2020. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menunjukkan bahwa kualitas air membaik, tetapi juga apakah sistem tersebut benar-benar meningkatkan daya dukung lingkungan tambak.
Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Afif Mufli Musyafa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.